Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan jiwa dan raga, amin. Hari ini kita kembali bertemu secara online ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah dibahas, yaitu inverse fungsi trigonometri. Persepsi kemarin kita sudah mempelajari apa itu inverse fungsi trigonometri. Nah, inverse fungsi trigonometri ini merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri atau bisa juga disebut sebagai fungsi R. Pada sin berarti R sin, pada cos berarti R cos. Untuk definisinya sendiri, pada inverse fungsi sinus kemarin Y sama dengan sin X untuk X mulai dari negatif pi per 2 sampai pi per 2, sehingga inversenya X sama dengan inverse sin Y untuk Y mulai dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, untuk definisi cos sendiri, maksudnya untuk definisi inverse fungsi cosinus, yaitu Y sama dengan cos X untuk X mulai dari 0 sampai dengan pi. Maka inversenya X sama dengan inverse cos Y untuk Y mulai dari negatif 1 sampai 1. Nah, pada inverse fungsi kosinus sendiri, ini sebenarnya cara menemukan inversenya ini sama seperti kemarin kita menentukan inverse fungsi sinus, yaitu kita batasi dulu domainnya. Kalau kemarin pada fungsi sinus itu domainnya mulai dari negatif pi per 2 sampai pi per 2, sedangkan pada fungsi kosinus ini domainnya kita batasi mulai dari 0 sampai dengan pi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar 1.4. Nah, itu kan grafik fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan cos X, di mana X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan pi. Nah, karena telah dibatasi domainnya, maka grafik tersebut merupakan fungsi satu-satu dan memiliki inverse. Kemudian setelah dibatasi domainnya, untuk menentukan inversenya kita menggunakan prinsip pencerminan atau refleksi. Jadi kita refleksikan fungsi Y sama dengan cos X terhadap garis Y sama dengan X. Bisa teman-teman lihat ya pada gambar 1.5 yang bagian 1 atau sebelah kiri. Nah, itu untuk kurva yang warna oranye itu kan Y sama dengan cos X, artinya itu adalah grafik dari fungsi kosinusnya, sedangkan yang kurva warna hitam itu merupakan inversenya. Nah, kalau kita pindah tuh inversenya aja, itu akan menjadi seperti pada gambar 1.5 bagian 2 atau yang sebelah kanan. Untuk notasi inverse kosinus, nah, sama seperti pada inverse sin, notasinya itu bisa kita lambangkan dengan Y sama dengan inverse cos X dengan menggunakan tanda negatif, pangkat negatif 1 ya, atau Y sama dengan R cos X. Untuk nilai-nilai inverse cos X sendiri dapat dihitung menggunakan aturan inverse cos X adalah nilai-nilai dalam interval tertutup mulai dari 0 sampai dengan pi. Nah, kemarin kan juga sudah dijelaskan bahwa pi itu besarnya adalah 180. Maka interval tertutupnya ini mulai dari 0 sampai 180. Selanjutnya kita langsung ke contoh ya. Hitunglah nilai ekspresi dari inverse cos 0. Untuk penyelesaiannya, nah, kita perhatikan dulu bahwa inverse cos 0 adalah nilai-nilai dalam interval mulai dari 0 sampai dengan pi yang nilai kosinusnya 0. Maka kita mengingat dalam sudut istimewa bahwa sudut yang memiliki nilai 0 adalah sudut 90 derajat, atau jika dinyatakan dalam radian adalah pi per 2. Nah, karena sudah diketahui sudut yang memiliki nilai 0 adalah pi per 2, maka inverse sin dari setengah adalah pi per 2.
selanjutnya adalah tentang menentukan hubungan identitas dasar dari fungsi kosinus dan inversnya. Nah, yang pertama itu cos dari inverse cos X sama dengan X untuk semua X dalam interval mulai dari negatif 1 sampai 1. Yang kedua, inverse cos dari cos X sama dengan X untuk semua X dalam interval mulai dari 0 sampai dengan Pi. Langsung saja kita ke contoh, hitunglah nilai cos dari arcos 2/5. Penyelesaiannya, teman-teman jangan bingung ya, ini kan sama-sama notasi dari inverse cosinus. Jadi cos dari arcos 2/5 itu sama dengan cos dari inverse cos 2/5. Nah, kita lihat dulu ini sesuai dengan aturan yang mana. Oh, ternyata sesuai dengan aturan yang pertama. Maka nilainya adalah X itu sendiri atau 2/5 karena X-nya itu masih dalam interval mulai dari negatif 1 sampai 1. Mungkin itu saja yang bisa Kak Alivia sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oh ya, Kak Alivia juga mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas, karena mungkin suara Kak Alivia itu ya balapan ya sama suara burung ya. Kak Alivia mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, cukup begitu saja. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Kak Alivia. Tetap semangat, jaga kesehatan, gak boleh bermalas-malasan meskipun di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.